Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik. Perkenalkan, nama kakak Hani Rosada. Di sini kakak akan memberi layanan bimbingan karir. Sebelum kakak memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum masuk materi, marilah kita ice breaking agar adik-adik lebih semangat pada kegiatan hari ini. Adik tahu kan tepuk semangat? Tahu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, adik-adik sekarang kan sudah kelas 6 SD nih. Adik-adik mau lanjut kemana nih besok? Mau ke SMP aja, Kak. SMP, Kak? Oke, baik. Setelah lulus SD akan melanjutkan sekolah SMP ataupun MTS. Di sini kakak akan menjelaskan gambaran adik-adik setelah lulus SD antara SMP dan MTS. Nah, kakak akan memberi 5 materi untuk adik-adik semua. Lanjut. Yang pertama, perbedaan SMP dan MTS. Nah, SMP itu merupakan sekolah menengah pertama yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Sedangkan MTS adalah Madrasah Tsanawiyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, di SMP itu diajarkan semua materi dengan porsi yang sama. Kalau Madrasah Tsanawiyah akan diajarkan materi keagamaan lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan yang lain. Mata pelajaran pada SMP itu umum, seperti matematika, IPA, ataupun IPS. Nah, kalau di MTS itu pendidikan agama yang ditambahkan dalam MTS itu seperti sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, fikih, Quran hadis, dan bahasa Arab. Lanjut. Mengapa kita harus melanjutkan pendidikan? Nah, tujuan kita melanjutkan pendidikan itu ada 3. Yang pertama, supaya mendapatkan ilmu lebih dalam dan banyak lagi dari SD. Yang kedua, supaya banyak hubungan sosial dan relasi. Yang ketiga, yaitu sebagai sarana menggapai cita-cita yang adik inginkan, yaitu sebelum menggapai cita-cita, adik-adik terlebih dahulu melanjutkan pendidikan sebagai syaratnya. Lanjut. Persiapan masuk SMP ataupun MTS. Yang pertama, persiapan mental. Masalah emosional juga cukup tinggi yang terkadang anak remaja mudah terjerumus pada hal-hal yang atau tindakan negatif. Jadi adik-adik harus jaga diri, apalagi adik-adik perempuan itu harus jaga dirinya. Yang kedua, persiapan seragam SMP ataupun MTS. Setiap sekolah akan membagikan aturan seragam yang harus digunakan di sekolah beserta jadwal pemakaiannya. Jadi adik-adik harus memakai seragam sesuai aturan, dan juga di SMP itu tidak boleh memakai sepatu yang lebih banyak dominan putih, biasanya harus hitam. Yang ketiga yaitu persiapan buku dan perlengkapan sekolah. Buku pelajaran dari sekolah, buku bacaan tambahan, dan bisa ditambah buku catatan kecil untuk mencatat jadwal ataupun tugas. Nah, jadi adik-adik jangan lupa bawa mata pelajaran pada saat SMP, harus dicek sebelum mau berangkat ya. Yang keempat yaitu persiapan fisik. Nah, pada saat SMP ataupun MTS itu jadwal kegiatan lebih padat dibandingkan saat SD. Nah, tatap muka di kelas lebih panjang, belum lagi ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan les tambahan. Belum lagi kita ngerjain tugas mata pelajaran yang banyak. Nah, selanjutnya buat jadwal kegiatan sekolah dan belajar. Perlu dibiasakan untuk senantiasa mengecek jadwal dan mengikuti jadwal. Hal ini tidak lain untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab adik-adik. Nah, sekarang tuh berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik, baru ada beberapa jalur pendaftaran siswa pada tahun ajaran 2021-2022. Antara lain, yang pertama itu jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi itu ada 2, yaitu afirmasi mita warga, jalur
Nah, yang kedua itu jalur perpindahan tugas. Nah, ini diperuntukkan oleh calon siswa yang memiliki KK luar kota karena adanya perpindahan tugas orang tua. Yang ketiga yaitu jalur prestasi. Nah, ada dua jalur nih, jalur rapor dan jalur prestasi. Jalur prestasi rapor itu untuk calon siswa yang memiliki nilai rapor yang bagus, sedangkan jalur prestasi lomba akan untuk calon siswa yang memiliki prestasi lomba di berbagai bidang saat SD. Selanjutnya, jalur zonasi. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisil di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Domisil ini ditetapkan berdasarkan alamat yang sesuai pada kartu keluarga. Dari sini adik-adik sudah paham kan? Lanjut. Strategi memilih sekolah yang ideal. Berikut ada tips untuk memilih sekolah yang ideal. Pertama, libatkan anak dalam memilih. Maksudnya kakak itu, jadi kalian harus memilih keinginan adik-adik, jangan mengikuti teman, dan dipertimbangkan dengan orang tua adik-adik. Yang kedua itu memiliki program yang terukur dan realistis. Adik-adik harus melihat terlebih dahulu sekolah yang memiliki kualitas baik, tentu saja memiliki visi dan misi yang jelas, terukur dan realistis. Jadi agar adik-adik tidak bosan untuk sekolah. Yang ketiga, tidak hanya prestasi akademis. Jadi adik itu tidak lihat dengan akademis saja, tetapi non akademis, seperti agar adik-adik bisa menggali, menemukan, mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi kecerdasan yang ada pada diri adik-adik semua. Yang keempat, peran guru kurikulum yang ideal adalah hal yang penting. Nah, jadi adik-adik pilihlah sekolah dan guru yang mempesona dan menginspirasi. Tak hanya dari tampilan, tetapi perkataan, sikap, perilaku yang menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan dan efektif. Yang kelima, kurikulum. Nah, adik-adik perlu melihat kurikulum yang konteks dalam kegiatan dalam mengoptimalkan minat dan potensi adik-adik semua. Yang keenam, lokasi. Jadi adik-adik perlu mempertimbangkan lokasi atau jarak dari rumah ke sekolah. Ini menjadi hal yang penting agar adik-adik tidak capek jika tidak dijemput oleh orang tua. Yang ketujuh, pertimbangkan pendidikan agama. Porsi pendidikan agama diterapkan oleh suatu sekolah hendaklah menjadi pertimbangan agar adik-adik bisa bertanggung jawab dengan hambanya Tuhan. Yang kedelapan, sarana dan prasarana. Komponen pendidikan yang tak kalah penting yaitu sarana dan prasarana. Yang mendukung adik-adik perlu cari informasi tentang hal ini, mulai bangunan fisik, ruang kelas, taman, perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, kesenian, arena bermain, kantin, perlengkapan kelas sebagai alat peraga edukasi yang dimiliki. Jadi adik-adik biar nggak jenuh saat sekolah besok. Nah, yang terakhir, gambaran kehidupan pada saat SMP dan MTS. Nah, di SMP itu menyediakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai opsi atau pilihan untuk menjadi wadah anak-anak dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Terdiri dari badminton, catur, tenis meja, basket, voli, sepak takraw, sepak bola, menari, dan lain sebagainya. Sedangkan MTS itu kurang lebih sama dengan SMP. Jadi yang membedakan itu ada kegiatan hadroh ataupun kiroah. Nah, itu penjelasan dari kakak tentang gambaran kehidupan saat SMP dan MTS. Jadi adik-adik udah tahu kan perbedaan antara SMP ataupun MTS? Nah, Udah kak. Nah, ada penugasan nih untuk adik-adik nih. Adik-adik kan bertanya satu persatu. Apa cita-cita adik? Udah apa? saya mau jadi pengusaha, Kak. Kalau adik paling saya mau jadi dokter kak. Oke, alhamdulillah. Semoga cita-cita yang adik inginkan menjadi kenyataan. Dan jangan lupa tetap belajar dan sungguh-sungguh agar cita-cita adik dapat digapai. Nah, udah selesai nih kegiatan kita kali ini. Kurang lebihnya kakak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam